Ya, sebelum kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Majelis Ulama Indonesia, pemirsa, kami ajak Anda untuk mengetahui pendapat dari masyarakat berkaitan dengan salah satu channel YouTube yang belakangan heboh dan sempat meresahkan karena dianggap menghina Nabi Muhammad. Ada rekan kami, Jasmine Rahmadi, yang akan berbincang-bincang dengan beberapa warga di sana. Jasmine, silahkan. Ya, selamat siang Vena, Putri, dan juga pemirsa. Sebuah channel YouTube bernama Sunnah Nabi akhir-akhir ini cukup meresahkan masyarakat karena dinilai menghina agama Islam dan juga menghina Nabi Muhammad SAW. Bahkan pihak MUI pun juga sudah meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap pemilik dari akun YouTube ini karena dinilai sudah meresahkan masyarakat. Beberapa poin yang disampaikan oleh pemilik dari akun YouTube ini adalah ulama-ulama ini sengaja menutupi tabiat dari Nabi Muhammad SAW untuk menjaga citra Islam sebagai agama yang damai. Lalu bagaimana pendapat masyarakat mengenai adanya akun YouTube ini? Kami akan coba tanyakan untuk Anda pemirsa. Halo, selamat siang, dengan Bapak siapa? Bapak Hairul Maulidi. Pak Hairul, bagaimana sih Pak pendapat Bapak mengenai adanya akun YouTube yang cukup meresahkan masyarakat karena menghina agama Islam dan juga Nabi Muhammad? Terima kasih. Kalau menurut saya, apapun yang namanya menghina, walaupun bukannya berkaitan dengan agama ataupun keyakinan dari seseorang, itu ya perlu dilakukan tindakan ya. Dan kita semuanya sudah ada aturannya, sudah ada undang-undangnya. Kalau melanggar ya diproses supaya tidak membuat jadi resah masyarakat. Sebenarnya kalau misalnya masyarakat itu resah, bisa timbul konflik antar masyarakat seperti gitu. Jadi masyarakat dengan masyarakat bisa terpicu untuk terjadinya hal yang tidak baik. Artinya ini harus diproses melalui jalur hukum begitu ya Pak? Oh ya, kan ya sesuai dengan hukumnya, kita semuanya udah ada aturannya. Ya, misalnya baik aturan mengenai undang-undang tentang elektronik ya, tayangan elektronik, ataupun undang-undang mengenai penghinaan, penistaan agama, itu udah ada aturannya semua. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Hairul. Kita coba tanyakan kepada masyarakat ataupun warga DKI Jakarta lainnya yang sudah berada di sini. Pemirsa, ini dengan Bapak siapa? Saya Arif. Pak Arif, kenapa sih Pak kasus penghinaan terhadap agama ini juga masih sering kali terjadi dan marak di masyarakat? Kalau menurut saya itu harus diwaspadai, apalagi tahun ini tahun-tahun politik orang bilang ya, supaya jangan sampai ada di blow up untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan partai atau kelompoknya, sehingga kita jadi hubungan yang tidak harmonis antar umat beragama di Indonesia. Itu sangat kita sayangkan. Saya sebagai muslim, apapun agamanya di luar non-muslim, kalau sampai menghina nabinya, Tuhannya, kitab sucinya, itu tidak bisa ditoleransi, harus diproses sesuai dengan hukum. Mungkin itu dari penanganan yang tepat dari pemerintah selain memproses dari sisi hukum nih Pak, apalagi sih agar kasus serupa ini tidak terjadi lagi di masyarakat? Rasanya harus dilihat dari orang yang dipandang yang bisa mempengaruhi umatnya ataupun komunitasnya, supaya jangan sampai terjadi perpecahan di antara kita sebagai bangsa Indonesia. Gitu aja. Karena kita menjunjung tinggi bangsa yang bertoleransi dalam hal beragama. Saya rasa itu udah baku ya. Sangat penting ya Pak untuk menjaga persatuan. Yang lakum dinukum waliyadin. Artinya Nabi kita pun, kitab suci kita pun udah memperjelas. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Jadi kita sangat toleransi sebagai muslim terhadap agama atau kepercayaan yang lainnya. Dan justru kasus-kasus seperti ini berpotensi untuk memecah belah masyarakat di Indonesia. Itu yang kita tidak harapkan. Makasih banyak Pak. Kita tanyakan pemirsa kepada satu warga masyarakat lagi yang berada di sini. Apakah ada pendapat lain mengenai kasus ini? Selamat siang Pak. Dengan Pak siapa? Pak Haryo. Pak Haryo, gimana Pak pendapatnya mengenai adanya akun YouTube yang cukup meresahkan masyarakat? Menurut saya begini, kalau itu merupakan suatu penghinaan, maka negara kita ini negara hukum. Ya harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itu kira-kira itu. Artinya untuk kasus akun YouTube ini sebaiknya segera diproses melalui proses hukum begitu ya Pak? Pastinya, karena kalau ini dibiarkan, nanti akan ada balasan dari kiri, dari kanan, dan akhirnya akan terjadi konflik horizontal. Jadi penanganannya harus cepat.
dan harus tepat dalam hal ini. Baik, terima kasih banyak Pak. Nah pemirsa, demikianlah perbincangan dengan beberapa warga mengenai kasus dari akun YouTube Sunnah Nabi yang cukup meresahkan masyarakat karena dinilai ini menghina agama Islam dan juga Nabi Muhammad. Memang saat ini akun YouTube tersebut, jika kita klik sudah bertuliskan channel is not available, artinya memang ini sudah tidak dapat lagi diakses oleh masyarakat, namun nama dari akun YouTube tersebut masih tertera di YouTube. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Vena dan Putri. Baik, terima kasih Jasmine Rahmadi sudah bertanya-tanya kepada warga di sana. Terima kasih. Ya kalau ditanya beragam ya komentar warga ya, banyak juga yang ternyata tidak setuju dengan konten-konten yang diupload, diunggah oleh akun dari Sunnah Nabi. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ketua MUI Bidang Fatwa, Pak Asrorun Niam Soleh. Pak Asrorun Niam masih bersama kami? Baik. Pak, ya, kalau kita lihat nih sebenarnya sudah jelas ya tadi disampaikan ada ujaran kebencian, pelecehan, bahkan penghinaan terhadap agama kita juga. Nah, kalau dari upaya MUI sendiri sejauh ini apa yang sudah dilakukan selain mungkin mendesak kepolisian untuk menangkap siapa dalang di balik akun tersebut? Ya, saya secara pribadi dan juga teman-teman dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menjalin kontak ya dengan Kementerian Kominfo, kemudian dengan Direktorat Cyber di Polda, kemudian dengan BSSN untuk memastikan dengan langkah cepat agar tidak lagi memungkinkan tersebarnya dan juga teraksesnya konten yang melecehkan umat Islam dan juga melecehkan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kita juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, untuk tidak terprovokasi. Karena video atau ujaran yang melecehkan Nabiullah Muhammad itu tidak mengurangi kehormatan, penghormatan, keagungan, dan juga pengagungan kita kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Tetapi yang paling penting, langkah-langkah penegakan hukum ini perlu dilakukan secara cepat dan terukur. Jangan sampai menunggu kasus heboh, menunggu masyarakat marah, baru kemudian datang untuk melakukan langkah-langkah. Saya kira cukup menjadi pelajaran beberapa kasus semisal karena terlambatnya penanganan sehingga api berkobar dulu baru kemudian datang memadamkan. Kita berharap langkah-langkah preventif dan juga preemptif dapat dilakukan dan saya yakin aparat penegak hukum dengan kekuatan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusianya maupun teknologi yang dimiliki, itu tidak sulit untuk mengungkap siapa yang memproduksi, kemudian siapa yang menjadi penyebar, dan juga siapa yang menjadi pendukung baik terang-terangan maupun tidak terang-terangan. Ya. Saya kira ini penting dan early warning bagi seluruh elemen untuk tidak terus memviralkan dan atau menyampaikan sekalipun dengan narasi negatif, tetapi jika dilakukan dengan menyebarkan kontennya, maka ini juga bisa terjebak kepada pelanggaran pidana yang diatur di dalam Undang-Undang ITE, karena itu termasuk menyebarkan konten elektronik atau menyebarkan siaran elektronik yang berisi ujaran kebencian, berisi kepada penistaan dan juga penodaan agama yang berbasis SARA tentunya ya. Saya kira ini harus menjadi kesadaran kolektif kita. Dan sekali lagi aparat penegak hukum tidak boleh terlambat melakukan langkah-langkah, bukan hanya sekedar delik aduan. Saya kira ini yang harus dipahami. Karena ini adalah delik umum dan cukup banyak pasal-pasal yang dilanggar dalam konteks masalah ini. Ya.
Kalau memang ternyata sudah terbukti ya Vena, sudah terbukti melecehkan dan menghina, ini harusnya Kominfo segera bertindak ya, karena tadi saya lihat akunnya masih ada, masih aktif. Mudah-mudahan segera dapat penyelesaian. Terima kasih banyak Pak Betul, Asroniam sebagian sudah di take down, tetapi sebagian masih ada ya. Saya tentu memberikan apresiasi atas langkah cepat dari beberapa rekan yang saya jalin secara personal untuk melakukan langkah-langkah take down dan alhamdulillah beberapa akun sudah di take down, tetapi belum secara keseluruhan. Faktanya hingga hari ini beberapa akun masih bisa diakses. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Asroniam. Semoga segera ada penyelesaian terbaik untuk kasus ini. Terima kasih atas waktunya Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.